Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Laila di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang salah satu kisah seseorang yang direndahkan oleh seseorang yang menjadi seniornya lah, bisa dibilang. Cerita kali ini akan dimulai dari sekarang. Kita mulai ceritanya. Pagi itu masih gelap ketika Ardi melangkahkan kakinya ke dalam area produksi sebuah usaha bakso yang cukup terkenal di pinggiran kota. Bau daging, tepung, dan bumbu yang khas langsung menyambutnya. Tangannya masih terasa asing dengan suasana dapur, berbeda jauh dengan dunia yang selama ini ia geluti, yaitu proyek konstruksi yang penuh debu, suara mesin, dan terik matahari. Tapi inilah dia sekarang berada. Ini adalah hari keduanya bekerja di sana. Belum juga ia benar-benar memahami ritme kerja di sana. Bisik-bisik mulai terdengar, suara beberapa karyawan dan lirikan tajam ke arahnya. Sebagian lain hanya tersenyum tipis, entah ramah atau hanya sekedar basa-basi. Di sudut ruangan berdiri seorang pria paruh baya yang terlihat paling dominan. Tangannya cekatan mengaduk adonan bakso dalam wadah besar. Gerakannya cepat, seolah sudah menyatu dengan pekerjaannya. Sebut saja dia Pak Jaya, senior yang sudah bertahun-tahun memegang produksi. Tatapan Jaya sempat berhenti pada Ardi. Ia menyeringai tipis, lalu berkata tanpa basa-basi, "Baru 2 hari kerja udah masuk produksi, emangnya bisa? Tukang proyek biasanya cuma kuat ngaduk semen, bukan ngaduk bakso. Tangan kasar gitu bisa bikin adonan halus emang," ejeknya. Beberapa orang tertawa kecil. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Ardi sesak. Ia tidak membalas, hanya menunduk, berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Namun, dalam hatinya ada sesuatu yang tertusuk, bukan karena ia merasa mampu, tapi karena ia dipandang sebelah mata. Ardi bukan orang yang terbiasa dengan dapur. Selama bertahun-tahun, ia bekerja di proyek bangunan. Bangun sebelum matahari terbit, pulang ketika matahari sudah tenggelam. Mengangkat material berat, berurusan dengan beton, besi, dan alat-alat kasar. Tangannya memang keras, kulitnya menebal, bahkan di jari-jari tangannya terdapat kapalan yang sudah bertahun-tahun menemani kehidupannya. Hanya saja, dunia tidak selalu memberi kesempatan dengan cara yang lebih lembut, tapi bukan berarti ia tidak mau belajar hal-hal baru. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Pak Jaya terus-menerus menunjukkan sikap meremehkan. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Ardi selalu menjadi bahan komentar, lebih tepatnya bahan ejekan. "Gitu aja nggak bisa, kamu itu bisanya apa sih? Lihat ini, jangan asal. Makanya kerja itu pakai otak, bukan cuma tenaga." Ardi menahan semuanya. Ia tahu jika ia melawan, ia hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam, mengamati dan belajar. Setiap gerakan Jaya ia perhatikan, cara mencampur adonan, taparan bumbu, hingga teknik membentuk bakso agar teksturnya sempurna. Ia menyimpan semuanya dalam ingatan, bukan untuk membalas, tapi untuk berkembang. Namun, hidup seringkali punya cara sendiri untuk membalikkan keadaan. Suatu pagi, suasana di tempat kerja terasa berbeda. Jaya tidak terlihat. Beberapa karyawan saling bertanya, tapi tidak ada yang tahu pasti. Hingga akhirnya sang bos datang dengan wajah serius. "Mulai hari ini, Pak Jaya nggak kerja di sini lagi." Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang bertanya lebih jauh, tapi kabar cepat menyebar. Jaya yang sering
bolos, tidak disiplin, dan beberapa kali membuat kesalahan, membuat kesabaran bos akhirnya habis, dan posisi yang ditinggalkan Jaya kini terasa kosong. Semua orang tahu, posisi itu bukan sembarangan posisi, itu adalah jantung dari produksi. Tanpa orang yang menguasai bagian itu, usaha bisa kacau. Sang bos memandang sekeliling, lalu matanya berhenti pada Ardi yang berdiri di pojokan sana. "Kamu bisa coba pegang produksi?" Tanyanya menunjuk pada Ardi. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Ardi yang mendengar itu hanya terdiam. Ia baru bekerja beberapa hari. Pengalamannya nol besar di bidang ini. Tapi ia juga tidak tahu, tapi ia rasa ia punya kesempatan. Dengan ragu, ia mengangguk. Lalu menjawab ucapan bosnya dengan sedikit ragu. "Saya coba ya, Pak." Hari itu menjadi titik balik semuanya. Ardi berdiri di tempat yang dulu dikuasai Jaya. Tangannya gemetar saat mencampur semua adonan. Ia mencoba mengingat semua yang pernah ia lihat. Takaran, urutan, teknik, semua terasa bercampur aduk di kepalanya. Hasil pertama jauh dari sempurna, adonan terlalu lembek, bentuknya tidak rapi, rasanya pun belum pas. Beberapa karyawan saling pandang, ada yang meragukan, ada juga yang hanya diam menunggu. Ardi menelan ludah. Tapi ia memilih untuk mencoba lagi. Hari demi hari, ia terus belajar. Ia datang lebih awal, pulang lebih lambat. Ia mencatat setiap kesalahan, memperbaiki setiap kekurangan. Tangannya yang dulu hanya terbiasa mengangkat semen, kini mulai mengenal tekstur adonan. Ia belajar merasakan dengan jari kapan adonan sudah pas, kapan masih kurang. Ia belajar dari nol, tanpa gengsi, tanpa mengeluh. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Bakso buatannya mulai lebih kenyal, rasa bumbunya mulai konsisten, bentuknya semakin rapi. Kepercayaan diri Ardi mulai tumbuh. Tidak hanya itu, ia juga mulai belajar membuat topping-topping lainnya, untuk daging kue tiaw, ayam kari, sambal, hingga mie ayam. Ia tidak membatasi dirinya hanya pada satu tugas. Baginya, selama ada kesempatan belajar, ia akan mengambil. Bulan demi bulan, tahun pun berlalu. Kini, Ardi bukan lagi orang baru yang bingung di sudut dapur. Ia adalah orang yang memegang kendali penuh atas produksi. Semua proses dari awal hingga akhir ia pahami. Dari menggiling daging, mencampur adonan, hingga menyajikan mie ayam di etalase. Semuanya sudah ia kuasai. Bahkan toko pun sering ia jaga saat dibutuhkan. Bosnya mempercayainya, rekan kerja menghormatinya, dan yang paling penting, ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Suatu sore, saat suasana sedikit lenggang, Ardi duduk sejenak di belakang toko. Tangannya yang dulu dianggap terlalu kasar, kini justru menjadi aset utama. Ia tersenyum kecil, mengingat kembali hari-hari awalnya dulu, tentang hinaan, tentang keraguan, tentang rasa sesak yang pernah ia rasakan. Semua itu kini terasa seperti bagian dari proses yang mengajarkannya untuk tetap maju. Jika saja dulu ia memilih untuk menyerah, mungkin ia tidak akan sampai di titik ini. Jika dulu ia membalas hinaan dengan emosi, mungkin ia tidak akan ada diberi kesempatan untuk maju, untuk meraih apa yang ia dapatkan saat ini. Dan semua yang ia lalui, ada satu pelajaran yang benar-benar ia pegang.
Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu sejauh apa seseorang bisa berkembang. Hari ini mungkin ia terlihat tidak mampu, tapi esok bisa saja ia menjadi seseorang yang paling diandalkan. Arti juga belajar tentang rasa syukur, bahwa kemampuan yang ia miliki hari ini bukan untuk disombongkan, bukan pula untuk merendahkan orang lain, tapi untuk dijaga, untuk digunakan dengan baik, karena kesombongan hanya akan membawa seseorang pada kejatuhan, dan ia pernah melihatnya sendiri. Ia tidak ingin mengulangi cerita yang sama, dan kini setiap ada karyawan baru yang datang, Ardi selalu mengingat bagaimana dirinya dulu yang hanya termenung di sudut dapur. Ia tidak pernah meremehkan seseorang, tidak pernah mengejek, namun ia melakukan hal sebaliknya, yaitu membantu, mengajarkan dengan sabar, karena ia tahu setiap orang butuh kesempatan untuk belajar, dan tidak semua orang beruntung mendapatkannya. Hidup memang tidak selalu adil. Kita kadang dipandang rendah, kita kadang diremehkan, tapi itu bukan akhir, itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar jika kita mau bertahan. Dan Ardi adalah bukti nyata dari semua itu. Dari seorang pekerja proyek yang dianggap tidak cocok di dapur, kini ia menjadi orang yang memegang seluruh produksi, bukan karena ia paling pintar, bukan pula karena ia paling berpengalaman, tapi karena ia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu kemauan untuk belajar, dalam hati yang cukup kuat untuk tidak menyerah. Di balik aroma bakso yang kini menjadi ciri khas tempat itu, ada cerita tentang perjuangan yang tak terlihat, cerita tentang seseorang yang pernah diremehkan, namun memilih untuk membuktikan, bukan dengan membalas. Dan dari sanalah semuanya berubah. Dari cerita ini, kita diingatkan untuk tidak meremehkan kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau kalian bagaimana tentang cerita kali ini? Apa kalian suka dengan cerita ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan jika kalian punya cerita inspiratif lainnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau kalian ingin aku ceritakan kembali kisah kalian yang sangat inspiratif itu, kalian bisa kirimkan di link deskripsi box yang aku sudah sertakan di bawah ini. Kalian bisa ceritakan di sana, nanti akan aku ceritakan lagi kepada kalian. Cukup sampai di sini cerita kali ini. See you tomorrow. Bye bye.